Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat ya. Amin, amin, amin. Hari ini kita masih belajar tentang pemuaian. Kemarin Ibu sudah berikan soal latihan. Nah, ini dia, jeng jeng. Kita coba bahas satu persatu dulu ya sebelum kita memasuki ke bahasan selanjutnya. Oke, ini yang nomor satu. Kita pakai highlight dulu. Oke, sebatang kawat aluminium yang memiliki panjang mula-mulanya 40 cm dipanaskan dari suhu 30 derajat sampai 80 derajat. Jika koefisien muai panjang aluminium adalah sebesar 0,00026 per derajat Celcius, yang ditanyakan adalah pertambahan aluminium. Panjangnya ya, pertambahan panjang dari aluminium tersebut. Oke, kita tulis dulu di sini diketahui. Yang pertama T1, suhu awal adalah 30 derajat Celcius. Kemudian T2 atau suhu akhir adalah 80 derajat Celcius. Kemudian delta T. Delta T ini adalah selisih perubahan dari selisih perubahan dari suhu. T2 dikurangi T1, 80 dikurangi 30 adalah 50 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan juga alfanya. Alfanya adalah 0,000026 per derajat Celcius. Kemudian L0 atau panjang awal adalah 40 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah pertambahan dari panjang kawat aluminium tersebut. Oke, rumusnya ini ya, delta L sama dengan L0 alfa delta T. Rumus ini harus kalian pahami, yaitu panjang awal dikalikan dengan muai panjangnya, kemudian dikalikan dengan perubahan suhu. Nah, selanjutnya langsung aja dikaliin 40 dikali 0,00026 dikali 50 hasilnya adalah 0,052 cm. Nah, silakan kalian coba lagi di rumah ya, apakah nilainya sudah benar atau belum. Kemudian yang nomor 2, sebuah kabat tembaga. Kalau yang tadi aluminium, yang ini tembaga dipanaskan dari suhu 25 derajat sampai 75 derajat Celcius. Jika panjang kawat tembaga mula-mula adalah 100 cm dan koefisien muai panjangnya adalah 0,00017 per derajat Celcius, berapakah panjang kawat tembaga saat suhunya 75 derajat Celcius? Oke, jadi yang ditanyakan adalah L ya, ketika suhunya ada di 75 derajat Celcius. Oke, caranya yang pertama sama kalian tulis dulu diketahui. T1 suhu awal 25, T2 nih suhu akhir 75, kemudian delta T 50, alfanya 0,000017, L0 atau panjang awal adalah 100 cm. Maka yang ditanyakannya kan L. Kita jawab ya. Karena untuk mengetahui L ini, kita membutuhkan informasi mengenai L0 dan juga delta L, maka saran Ibu adalah kalian kerjakan dulu delta L-nya. Delta L, rumusnya sama kayak tadi ya, L0 alfa delta T. 100 dikali 0,00017 dikali 50 hasilnya adalah 0,085 cm. Sehingga nilai akhirnya adalah 100 ditambah 0,085. Jadi jawabannya 100,085 cm. Soal nomor 3. Besi dengan panjang 1 meter dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius sampai 220 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang dari besi adalah 0,000012 per derajat Celcius,
berapakah pertambahan panjang besi ya dan panjang besi? Jadi ada dua pertanyaannya. Yang pertama delta L, pertambahan panjang besi, dan yang kedua adalah L pada saat suhunya 220 derajat Celcius. Oke, T1 20, T2 220. Sama ini juga ya. Delta T, selisihnya berapa? 200. Kemudian alfanya kita tulis lagi, L0 adalah 1 meter, dan yang ditanyakan adalah delta L dan juga L. Delta L rumusnya sama, L0 alfa delta T. Dikaliin aja semuanya, faktor-faktor tadi. Faktor-faktor itu kan ada panjang awal, koefisien muai panjang, dan juga perubahan suhu. Dikalikan hasilnya dapat. Untuk dapat nilai L atau panjang akhir, kita tambahkan L0 atau panjang awal dengan selisih pertambahannya, yaitu delta L. Jadi hasil akhirnya adalah 1,0024 meter. Oke, ini kita bahas lagi yang kemarin, tabel yang sudah pernah Ibu tampilkan juga. Muai panjangnya adalah muai panjang, muai luas, dan muai volume. Kemarin kita udah belajar tentang muai panjang, sekarang muai luas dan juga muai volume akan kita pelajari ya. Jadi perbedaannya ada di sini. Kalau panjang itu fokus ke panjang, jadi hanya satu dimensi saja. Kalau luas itu di dua dimensi. Kalau bentuknya persegi, maka akan panjang dikali lebar. Sedangkan kalau volume ini ada tiga dimensi, ada panjang, ada lebar, dan tinggi. Contoh misalnya di sebuah kubus, ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Nah, kemudian koefisien muai panjang di sini kan alfa. Sedangkan koefisien muai luas dan volume itu adalah beta dan juga gamma. Nah, nilai beta ini adalah, nih ya, nilai beta ini adalah sama dengan 2 dikali alfa. 2 dikali alfa. Sebentar kita hapus dulu. 2 dikali alfa. Sedangkan volume adalah, koefisien muai volume adalah 3. Wadidaw, susah banget ya. Nih. 3 dikali alfa. Kenapa ini dikali 3, ini dikali 2? Lihat jumlah dimensinya. Muai luas ada 2 dimensi, ada panjang dan juga lebar. Maka koefisien muai luas adalah 2 dikali alfa. Sedangkan muai volume ini ada 3 dimensi, jadi 3 dikali alfa. Itu aja sebenarnya poin yang berbeda. Selanjutnya rumusnya tetap sama. Basicnya sama nih, L0 alfa delta T, tinggal diganti aja semua L dengan A atau area untuk di luas. Sedangkan untuk di volume, semua L diubah menjadi V karena mewakili volume. Kemudian alfa diganti beta dan juga diganti dengan gamma. Gitu. Sampai situ pasti insya Allah kalian ngerti lah ya. Kita coba langsung ke contoh soal. Suatu plat aluminium berbentuk persegi, nih bentuknya persegi, dengan panjang sisi adalah 20 cm. Pada suhu 25 derajat Celcius. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,000012 per derajat Celcius. Tentukan pertambahan luas, pertambahannya, dan luas akhir dari plat tersebut jika dipanaskan dengan sampai suhu 125 derajat Celcius. T1-nya adalah 25, T2-nya adalah 125. Maka delta T-nya adalah 100. Nah, alfa, nih alfanya 0,000012.
Kemudian kita tahu bahwa beta adalah 2 dikali alfa. Maka nilai betanya adalah 0,000024 per derajat Celcius. Nah, udah tahu nilai betanya, sekarang kita harus tahu juga nih, kan ini delta T. Ini beta. Satu lagi yang harus kita tahu adalah A0 atau luas awal. Nah, kita nggak tahu luas awalnya, tapi kita tahu panjang sisi mula-mulanya, panjang sisi awal. Nah, karena dia adalah persegi, maka luas dari persegi adalah sisi dikali sisi. S0 dikali S0. Maka A0-nya sama dengan 400 cm. Oke, sekarang kita udah punya komponennya. A0, kemudian beta, dan juga delta T. Selanjutnya, untuk perubahan luas atau delta A, kita masukin rumusnya. A0, beta, delta T. Kemudian, kita kalikan. Nih, yang masih bingung cara perkaliannya, caranya gini. 400 dikali 0,000024 dikali 100. Kita kalikan dulu 100 dengan 400 biar mudah. Hasilnya adalah 40.000. Hitung nolnya. 1, 2, 3, 4. Maka 1, 2, 3, 4. Sama ya. Nah, kemudian dikalikan dengan koefisien muai luasnya. Nah, coba ya. Di sini Ibu mau bahas satu hal yang penting. Biar kalian enggak bingung, kalian bisa saling menghilangkan angka 0 loh di sini. Dengan cara, nih, kalau kalian kali dengan 40.000, 1 kali 0 di sini, dia geser komanya. Kemudian kita coret lagi, komanya geser lagi. Kemudian kita coret lagi, komanya geser lagi. Kemudian kita coret lagi, komanya geser lagi. Nah, hasil akhirnya bukan 0,000024 lagi, tapi menjadi 4 dikali 0,24. Nah, kenapa 0,24? Posisi terakhir adalah di sini, 0,24. Oke, 0,24 dikalikan 4. 4 kali 4, 16. 1. 2 kali 4, 8. Tambah 1, 9. 0 kali 4, 0. Jadi, dan berapa angka di belakang koma nih? Ada 2 angka di belakang koma, sehingga hasilnya adalah 0,96. Satuannya cm pangkat 2. Kurang di sini ya. Kenapa pangkat 2? Karena dia luas. Kemudian yang B, luas akhirnya berapa? A0 ditambah delta A. Jadi, 400 ditambah 0,96. Berapa 400 ditambah 0,96? Nih, sejajarkan komanya. Jadi, di sini tuh kan sebenarnya 400, 0,0000 sekian. Jadi, posisinya tuh di sini. 400 sejajar dengan angka pertama yang sebelum koma. Gitu ya. 400 ditambah 0,96 hasilnya adalah 400,96. Oke, untuk yang contoh soal di volume akan Ibu pisahkan ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.